Peringatan mengenai Holocaust di Inggris tanggal 27 Januari lalu ditandai dengan kecaman sejumlah tokoh Yahudi atas perlakuan komunis Tiongkok terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Menurut mereka, perbuatan penguasa komunis Tiongkok sama seperti yang dilakukan oleh Adolf Hitler dan Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Direktur Eksekutif Organisasi Hak Asasi Manusia Yahudi Rene Kassin, Mia Hansen-Sons-Gross, mengatakan Tiongkok secara efektif berusaha untuk membasmi bahasa, budaya, dan tradisi Uighur. Ironisnya, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh para pemimpin negara yang berpenduduk mayoritas Islam di dunia, termasuk Indonesia. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara bahkan diam membisu. Alih-alih mengecam kebijakan komunis Tiongkok di Xinjiang, mereka justru memuji dan menganggap itu persoalan domestik di negara komunis itu. Satu-satunya pemimpin Islam yang berani bersuara adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sementara Malaysia mengatakan tidak akan mengekstradisi orang Uighur. Komunitas Muslim Amerika Serikat sempat mendorong OKI untuk ikut bersuara tentang penahanan massal yang terjadi pada Uighur. Koalisi organisasi Muslim Amerika Serikat termasuk Dewan Hubungan Amerika Islam menuding negara-negara anggota OKI takut dengan komunis Tiongkok. Belum lama ini, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyatakan Tiongkok telah melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan kepada minoritas Uighur. Keputusan itu diambil pada 19 Januari 2021 atau sehari sebelum pelantikan Presiden AS terpilih Joe Biden. Sebelumnya, pada awal Desember 2019, Parlemen AS juga meloloskan rancangan undang-undang yang dinamakan The Uyghur Act 2019. RUU itu telah disahkan Presiden Trump. Gedung Putih punya kewenangan menjatuhkan sanksi ke Tiongkok atas dugaan persekusi pada Muslim Uighur. Laporan Komisi HAM PBB memperkirakan lebih dari 1 juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp konsentrasi. Kerja paksa secara luas diyakini sebagai praktik yang biasa dan menguntungkan di pusat penahanan dan penjara Tiongkok. Pada 2018 lalu, Amnesty International melaporkan bahwa Tiongkok telah menahan 1 juta etnis Uighur, Kazakh, dan lainnya di sejumlah penampungan layaknya kamp konsentrasi. Wajah etnis Uighur juga ditandai melalui perangkat sistem artificial intelligence sehingga mudah dipantau. Mereka dipaksa untuk melepaskan identitas etnis dan agama mereka. Mereka dipaksa berubah lewat penahanan massal di kamp-kamp, pendidikan politik, dan tindakan lain. Bertransformasi jadi pribadi baru yang hanya setia kepada Partai Komunis Tiongkok. Selain itu, mereka dipaksa kerja untuk memetik kapas dan tomat di wilayah tersebut. Selama beberapa dekade, ekonomi penjara Tiongkok dikenal memberikan bisnis besar bagi rezim PKT. Komisi Eksekutif Kongres AS untuk Tiongkok mencantumkan Nike dan Coca-Cola sebagai perusahaan yang dicurigai terkait dengan kerja paksa di Xinjiang. Perusahaan tersebut melobi menentang RUU yang melarang produk-produk yang terkait dengan kerja paksa dari sana. Sedangkan menurut laporan Organisasi Dunia untuk menyelidiki penganiayaan Falun Gong tahun 2019, ada hampir 700 perusahaan tenaga kerja budak penjara di Tiongkok. Meskipun ada banyak sekali bukti dari pencitraan satelit, dokumen resmi, maupun aplikasi kepolisian yang menunjukkan pelanggaran HAM berat di Xinjiang, pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa berbagai tuduhan tersebut tidak benar dan palsu adanya. PKT meyakinkan bahwa orang-orang di sana secara sukarela mendatangi pusat pelatihan tenaga kerja, telah lulus, dan bahwa setiap orang di Xinjiang menikmati kebebasan beragama. Anehnya, alasan irasional PKT diterima begitu saja oleh banyak pemimpin negara di dunia. Hal itu tak lepas dari kelihayan diplomasi ekonomi PKT yang telah merangkul negara-negara yang mayoritas beragama Islam dengan bantuan dan pinjaman hutang. Khususnya mereka yang bergabung dalam proyek One Belt One Road obor jalur sutra baru bagi hegemoni Tiongkok. Dengan begitu, PKT mencengkram ekonomi yang kuat di dunia Muslim dan telah mampu mengisolasi setiap negara tersebut ke dalam ketakutan, bahkan walau sekedar memberikan basa-basi untuk perjuangan Uighur. Tak heran jika Beijing mendapat dukungan dari 54 negara di forum PBB pada akhir Oktober 2019, serta memuji langkahnya di Xinjiang. Sejumlah negara yang mendukung Tiongkok antara lain Aljazair, Angola, Belarus, Burkina Faso, Burundi, Komoro, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Kuba, Korea Utara, Eritrea, Gabon, Laos, Myanmar, Nigeria, Filipina, Rusia, Somalia, Suriah, Venezuela, Zimbabwe, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Togo, Kamboja, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Kamerun, dan Bolivia. Mereka berdalih Tiongkok sedang berupaya meredam terorisme dan radikalisme di Xinjiang, termasuk dengan membangun pusat pendidikan dan pelatihan vokasi. Dukungan tersebut menganulir permintaan 23
tiga negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Jepang yang menyuarakan penindasan Tiongkok atas Muslim Uighur di Komite PBB untuk hubungan sosial kemanusiaan dan kebudayaan. Lantas bagaimana sikap pemerintah Indonesia? Pemerintah RI meski tidak terang-terangan mendukung Tiongkok dalam kasus Uighur, tapi kelihatannya termasuk dalam 54 negara yang memaklumi tindakan Tiongkok terhadap Uighur dan menganggap itu urusan dalam negerinya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan Tiongkok adalah mitra strategis Indonesia. Sikap melempem pemerintah RI dalam kasus Uighur tentu mengecewakan sejumlah kelompok Islam di tanah air yang selama ini gencar melancarkan aksi protes terhadap tindakan komunis Tiongkok terhadap Uighur. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pernah mengingatkan, Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam sudah sepantasnya bila Indonesia bersuara keras dan lantang. Ini masalahnya tidak hanya masalah solidaritas Muslim, tetapi HAM sudah diinjak-injak oleh pemerintah Tiongkok terhadap Uighur.